Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Eva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa seringkali menjadi pemicu berbagai kerugian di malam pergantian tahun baru. Perizinan penjualan petasan di Makassar diperketat. Seperti apa aturan penjualan petasan di momen tahun baru, serta bagaimana penertiban dari pihak kepolisian, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Petasan seakan menjadi hal wajib dalam momen pergantian tahun. Namun faktanya, peledak berdaya rendah yang terbuat dari campuran zat kimia ini seringkali menjadi pemicu dari berbagai insiden di malam tahun baru. Insiden itu mulai dari cedera fisik, ketegangan antar kelompok, kebakaran, hingga kematian. Untuk meminimalisir berbagai risiko tersebut, pihak kepolisian pun turut melakukan penertiban mulai dari penjualan petasan hingga aktivitas masyarakat dalam momen pergantian tahun. Kepala Divisi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin menyebut jika penjualan petasan yang diperbolehkan ialah yang telah mendapatkan izin resmi dari Satuan Intelijen dan Keamanan Intelkam Polda Sulawesi Selatan. Jadi mengenai penjualan petasan memang ada izin. Pertama tentu dari instansi yang berkaitan dengan masalah perdagangan. Kemudian izin untuk melakukan penjualan ada dari kepolisian, itu yang keluarkan dari Satuan Intelkam Polda, jadi bukan dari sini. Saya kira aturan-aturannya tentu ada yang harus dipenuhi. Kan kemarin juga waktu menjelang pergantian malam tahun baru sempat dilakukan juga memang penertiban. Jadi penertibannya itu tidak sesuai dengan spesifikasi dengan surat izin mengedarkan itu yang akan ditindak bahwa dilarang diedarkan. Karena ada memang jenis kembang api itu yang boleh diedarkan yang tidak mengeluarkan suara keras. Cuma memang tidak bisa kita kontrol keseluruhan. Karena yang pengecer-pengecer itu terkadang memang kita tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Karena ini muncul setahun sekali. Olehnya itu biasa mungkin alasannya ini barang yang tahun lalu tidak meledak dijual lagi kembali. Itu alasannya. Jadi kalau aturannya memang ada sih, ada tentu tapi dikeluarkan dari Polda untuk izinnya ya. Dan ada upaya untuk penertiban juga? Selalu ada. Kemarin kita penertiban, tapi ya itu tidak semua kita bisa cover semua. Dijelaskannya ada aturan khusus mengenai spesifikasi petasan yang legal diperjualbelikan. Di antaranya ialah jenis petasan yang tidak mengeluarkan suara keras. Menurutnya, pihak kepolisian telah melakukan penertiban sebelum malam pergantian tahun baru, di mana penjual yang mengedarkan petasan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan tidak boleh berjualan. Kendati demikian, tambahnya jumlah pengecer yang begitu banyak tidak bisa diawasi secara keseluruhan, sehingga masih ada saja petasan-petasan ilegal yang terjual. Dirinya pun mengungkap dari maraknya penjualan petasan ilegal ini, barang jualan tahun lalu yang tidak laku seringkali menjadi alasan para penjual untuk tetap melakukan transaksi jual beli petasan yang tidak diperbolehkan ini. Eva Syarahman, Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, lagi-lagi petasan membawa petaka di malam pergantian tahun baru. 5 ruko di Jalan Tinumbu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar ludes terbakar, diduga akibat percikan api dari petasan. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi pada malam pergantian tahun di Kota Makassar. Sebanyak 5 rumah toko atau ruko di Jalan Tinumbu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar hangus terbakar dalam kejadian itu. Diduga kebakaran itu dipicu percikan api dari petasan. Kepala Divisi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin menjelaskan, jika dari keterangan saksi mata peristiwa itu menyebutkan api berasal dari percikan api petasan. Ini sudah dilakukan olah TKP, kita masih menunggu hasilnya dari laboratorium forensik, kemudian dari hasil penyidikan TKP kita masih mendalami. Kalau memang nanti keluar hasilnya tentu akan dilakukan tindak hukum sesuai dengan aturan. Tapi sampai saat ini masih didalami apa motif daripada kebakaran itu. Memang sih menurut saksi katanya percikan dari kembang api itu. Tapi ini masih dalam proses. Kita nanti tunggu hasilnya dari hasil laboratorium. Belum. Karena ini kan kembang api kemarin kan bersangkutan kita tidak tahu siapa pemilik petasan yang sampai ke sana. Jadi tapi tetap didalami.
tetap didalami dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan oleh pihak petugas kepolisian. Hanya perkiraan saja, karena itu kan terbakar ruko, diperkirakan sekitar 4 miliar. Perkiraan, artinya secara spesifiknya belum diperinci. Dan tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Kan mereka pada nonton semua kembang api. AKP Wahidudin menyebut hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dari peristiwa yang menghanguskan 5 ruko milik warga bernama Asri tersebut. Nantinya berdasarkan hasil penyelidikan tersebut akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan. Hingga saat ini belum ada yang diduga sebagai pelaku. Namun akibat kejadian tersebut, total kerugian materi ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Tinumbu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Dari informasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Makassar, kebakaran bermula sekitar pukul 12:07 waktu Indonesia Tengah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil Damkarmat Makassar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ifasya Rahman, Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Salah satu destinasi wisata favorit di Sulawesi Selatan adalah Malino. Daerah ini menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan pegunungan batu gamping dan hutan pinus. Tim Unhas TV menemukan satu villa di Malino yang cocok untuk para pemirsa yang ingin menginap dan bersantai setelah menjelajahi keindahan Malino. Villa tersebut adalah Villa Nusa Indah Malino yang menawarkan ketenangan dan kenyamanan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, jadi kali ini tim Unhas TV sedang berada di Malino. Nah, kita punya tempat nih rekomendasi buat kalian semua yang ingin berlibur ataupun beristirahat di Malino, yaitu Villa Nusa Indah Malino. Yuk kita lihat ke dalam apa-apa aja sih yang ada fasilitas di villa ini. Yuk! Malino adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Daerah yang berjarak sekitar 64 km dari kota Makassar ini adalah salah satu objek wisata yang memiliki daya tarik kuat. Tim Unhas TV punya rekomendasi villa yang cocok buat kalian untuk menginap dan beristirahat. Villa Nusa Indah Malino beralamat di Jalan Perhubungan Patapang Lemo-Lemo dan tepat berada di atas kebun stroberi. Villa ini terdiri dari 3 lantai dengan beberapa fasilitas. Yuk kita lihat fasilitas apa saja yang ada di villa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah pemirsa, jadi kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Hussein selaku manajer operasional dari Villa Nusa Indah Malino. Nah, sebelum kita lihat-lihat mengenai fasilitas yang ada di sini nih Pak, kita mau tanya ini sebenarnya villa ini udah dari kapan dan apakah ini memang bisnis keluarga atau gimana Pak? Oh iya, alhamdulillah, terima kasih pertama-tama atas kedatangannya. Jadi sebenarnya pembangunannya kurang lebih 3 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah baru bisa beroperasional tuh tahun ini, mulai Agustus ya. Jadi ya dengan dana yang benar-benar kita mencoba, ya alhamdulillah bisa terwujud seperti sekarang ini dia. Dan kalau beroperasinya itu sebenarnya dari mulai Agustus tahun 2024. Jadi iya 2024. Jadi belum lama. Jadi terbilang masih sangat baru ya Pak? Terus ini pribadi juga, bukan bisnis. Oke, ini punya pribadi, dikelola oleh bisnis keluarga. Iya. Oke. Jadi saya yakin nih para pemirsa di rumah juga pasti penasaran dengan fasilitas yang ada di sini. Mungkin boleh nih Pak, kita diajak sangat boleh sekali. Lihat-lihat apa aja nih yang ada di Villa Nusa Indah. Boleh. Iya, Oke, mari Pak. Mari silakan ya. Jadi ini, silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar yang pertama ya? Iya, ini kamar, boleh dibilang kamar utama. Oh, oke. Iya. Ini bisa 2-3 orang ya Pak? Iya, satu keluarga mungkin bisa sampai 5. Dilengkapi dengan sofa, saya lihat. Sofa ada, kamar mandi satu khusus. Ini ada tangga, ini ke arah mana Pak? Iya, ke atas lantai 5. Lantai 5? Iya. Oke. Jadi yang terakhir, lantai 4 yang paling atas. Oke. Di situ apa? Kamar juga? Kamar. Oh, oke. Iya. Kalau itu ada pintu yang terhubung, mungkin boleh? Itu juga, ya ini juga satu kamar lagi. Iya, iya. Oke. Ini ada satu kamar lagi, kamar pendukung juga bisa buat keluarga. 3-4 orang ya. Jadi terhubung ya sama kamar utamanya?
kalaupun misalkan berbeda, ini bisa dikunci ya. Jadi safety aman gitu. Oke. Nah, ruang selanjutnya buat apa? Tempat berkumpul semua pengunjung, misalkan kalau ada acara atau party atau semacam meeting pun boleh dipakai buat hal tersebut. Jadi dilengkapi dengan 2 meja untuk apa ya, bisa buat makan. Ini kitchennya ya, apa buat umum. Iya. Dilengkapi dengan satu. Oh, ada satu toilet ya? Toilet di sini, khusus ya. Di sini ada 2, ada air dingin sama air panas. Oh, dilengkapi ya? Ya, jadi nggak usah khawatir kalau masalah ada yang mengingat Malino ini dingin, jadi disediakan air panas ya. Oke, mungkin boleh dilihat bagian ya, silakan ya kitchennya ya. Oke, jadi kalau misalnya pengunjung berkunjung atau berwisata di sini, ini daerah kitchennya boleh fasilitasnya full buat pengunjung. Jadi semuanya sudah lengkap. Oke, perabotannya juga udah lengkap ya, Pak? Tinggal bahannya aja. Tinggal bahannya aja ya, Pak? Karena kalau alatnya udah lengkap nih, ada kulkas, ada wastafel, kompornya juga benar udah ya, semuanya ada. Ya. Tinggal misalkan kalau memang ada kesepakatan mau dibuatkan juga, itu pun bisa dinegosiasikan ya. Oke. Tapi memang harus ada kesepakatan. Iya, cuman sekarang yang adanya seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Tapi ini lumayan lega loh, Pak. Kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya cewek-cewek mau gitu. buat, Iya, betul. Oke deh, selanjutnya. Kalau ini ruangan apa nih, Pak? Sama, ruangan untuk para pengunjung bisa bercengkrama di sini ya, untuk keluarga. Bisa untuk bermain juga ya. Fasilitas untuk 2 kamar di sini. Oh, ada lagi 2 kamar di sini ya, Pak? Oke, boleh. Iya, mari ini. Kebetulan pojokan ini kita buat khusus untuk musola bagi yang pengen khusus tempat sholat ya. Bagi pengunjung muslim, tapi memang kita suka makan yang muslim. Oke, jadi tadi ada 3 kamar di atas, 2 kamar di sini, jadi totalnya memang 5 ya, Pak? 5. Masih ada 1 di bawah buat ownernya gitu? Iya. Oh, jadi memang ada 1 khusus untuk pemilik ya? Kalaupun mau dilihat, boleh kita ke bawah. Aman. Wah, jadi memang pemirsa, ini tempat cocok banget buat kalian yang misalnya ingin bersantai bersama keluarga, teman-teman, atau mungkin rapat kerja bersama teman-teman perusahaan. Ini adalah tempat yang sangat cocok buat kalian, mengingat ada beberapa kamar untuk bisa ditempati beristirahat dan ruang-ruang yang begitu lega untuk bermain dan berbincang bersama. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Pak? Kalau di ruangan sini ada toiletnya nggak, Pak? Ada. Jadi ada setiap lantai kita buatkan khusus untuk biar nggak capek ya. Iya. Betul, jadi setiap di sebelah sini ya, Pak? Iya, ini. Oke. Dan lagi-lagi sama view-nya. Iya, jadi benar kita bisa melihat, memandang nih panoramanya dari sini. Ini kabutnya Malino bener-bener ya. Oke deh, selanjutnya kita ke bagian mana nih yang belum kita eksplor, Pak? Di atas, rooftopnya gitu ya. Nah, ini rooftopnya. Ya. Wah, view-nya memang nggak main-main ya kalau bicara soal Malino. Dan memang cocok banget nih buat barbekyuan, party dan lain sebagainya untuk di rooftop ini ya, Pak. Dan paling cantik kalau sunrise kita mau saksikan langsung dari sini. Indah sekali ya, Pak. Anugerah Sang Maha Pencipta gitu. Sambil menikmati hawa yang fresh, yang segar. Dan pemandangan seperti itu yang jarang banget didapatkan. Apalagi kita orang-orang Makassar yang serba sibuk, tidak ada waktu sama sekali. Tidak ada waktu untuk buat lihat sunset, sunrise, pemandangan alam yang hijau. Dan jadi memang tempat ini cocok banget buat para pemirsa yang ingin menikmati. Sangat mewakili. Iya, betul. Nah, kalau ini terhubung kemana nih, Pak? Itu kamar yang tadi kita tunjuk. Oh, boleh. Iya, silahkan ya. Mari, Kak. Kamar yang pakai tangga tadi. Jadi rooftopnya cukup luas ya, Pak, di sini? Jadi hampir 1 wilayah tanahnya ya. Oke. Ya, nah ini yang dari rooftop ini terhubung dengan 1 kamar yang tadi di bawah ruang utama yang ada tangga tadi kita lihat. Oke, jadi terhubung langsung dengan rooftopnya ya, Pak? Betul.
asik banget nih, langsung udah bangun pagi bisa langsung. Iya. Oke, boleh nih Pak. Mari silakan. Sini bisa rame-rame nih kalau Iya, apalagi kalau sama betul. teman-teman. Iya. Dan dilengkapi dengan TV ya Pak? Iya. Semuanya kita coba untuk bisa memberi kenyamanan. Iya betul. Nah, Iya. dan tentu pasti ada toilet. Tetap ada toiletnya Biar nggak buat- capek ya betul. Enggak. Khawatir ada kebutuhan tengah malam apa yang tidak mesti keluar atau ke bawah Iya, lagi. betul. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat apa-apa aja fasilitas yang ada di Villa Nusa Indah Malino ini. Kita lihat dilengkapi dengan kurang lebih 5 kamar, kemudian daerah rooftop, ada kitchen set yang bebas digunakan untuk kalian yang memilih untuk menginap di villa ini. Kemudian rooftopnya tadi juga tempat bisa menikmati sunset dan sunrise ya Pak. Iya, betul. Oke, berbicara mengenai villa ini, tentu para pemirsa juga pasti perlu menyiapkan biaya sekitar berapa nih Pak untuk satu malam? Ya, jadi untuk satu malam itu per Desember ini kita sudah menetapkan 2 juta. 2 juta ya? Iya, Itu untuk seluruh fasilitas nih Pak? Iya, semuanya. Oh, oke. Nah, Desember jadi 2024. didahului dengan kalau misalkan berminat kita harus menyimpan DP dulu ya, bayar DP ya. Dan kalau misalkan masalah reservasinya itu jam 13 ke atas. Oke. Ya. Dan kalau misalkan ada satu dan hal batal tidak jadi, kesepakatan kita itu dianggap hangus. Oke. Ya. Pemirsa, ini cukup terbilang masih murah ya Iya. Pak? 2 juta untuk villa yang 5 kamar, ada kitchen setnya, ruangan meetingnya juga Iya, ada, ruangan bersantai, rooftop dan lain sebagainya. Apalagi sudah dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV. Betul Mbak, jadi dengan kalau kita bandingkan dengan villa-villa yang sejenis macam seperti ini dengan posisi yang seperti ini, itu kami jauh memang benar-benar alhamdulillah masih miring gitu ya. Nah, gitu. Dan kalau misalkan khusus untuk event-event seperti ini akhir tahun atau apa, itu kita jadikan 3 juta gitu ya, karena memang hampir semua seperti itu ya. Jadi memang untuk tahun 2025 apakah ada rencana kenaikan harga untuk penyewaan villanya atau gimana Pak? Tidak ada, masih seperti yang kita sudah tetapkan ini. Jadi ya. kapan lagi nih pemirsa bisa berlibur bersama keluarga, teman-teman, hanya dengan harga 2 jutaan sudah bisa menikmati semua fasilitas loh pemirsa. Iya, Itu semua semuanya. fasilitas, alat barbeque-nya juga udah Semua, Pokoknya pokoknya semuanya ya? ada dalam villa ini semua buat pengunjung. Wah, luar biasa. Silakan dipakai. Kecuali yang saya tadi Mbak, masalah kitchen tadi, kalau mau masak itu bahan sendiri. Oh iya, itu aja nih pemirsa. Iya. Untuk alat-alatnya udah disediain, Betul. tapi kalau bahan mungkin udah betul. bisa bawa sendiri ya. Iya. Oke, untuk itu pemirsa terima kasih telah menyaksikan vlog kita bersama dengan Pak Hussein. Terima kasih banyak atas Sama-sama, kesempatannya. terima kasih kembali Pak. banyak. Aduh, terima kasih sudah bisa berkunjung ke tempat kami yang ya seperti inilah keadaan kondisi yang pemirsa dan mbak-mbak. Oke, kami Mas-mas juga semua berterima lihat. kasih Iya. karena sudah diajak keliling dan melihat Villa Nusa Indah Malino. Sama-sama ya. Pemirsa, Terima kasih kami tunggu kembali. kedatangan Anda di Villa Nusa Indah Malino. Iya, Dan sampai silakan. jumpa. Pemirsa, virus flu burung H5N1 kembali menjadi perhatian pejabat kesehatan Amerika Serikat memasuki 2025 dengan adanya kasus pada manusia dengan gejala parah dan juga meluasnya virus menulari kucing dan anjing. Sepanjang 2024 lalu terjadi perbakan flu burung di sebagian Amerika Serikat yang meluas ke sapi perah dan manusia. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dari burung liar ke unggas ternak hingga ke sapi perah, lalu ke manusia pekerja peternakan. Penularan virus flu burung antar spesies seperti ini telah relatif lazim di Amerika Serikat. Tapi belakangan ahli medis mencermati adanya penularan flu burung ke binatang peliharaan. We do have many reports of cats particularly. There have been some reports of dogs also, but cats particularly acquiring bird flu, predominantly from raw food sources. So this goes with raw milk as well as raw meat. So I'm going to say raw proteins.
Produsen makanan kucing Northwest Naturals di negara bagian Oregon akhirnya menarik produknya dari pasaran, terutama saat ketahuan bahwa produk berbahan daging kalkun ini positif virus flu burung. Pemilik kucing kini diminta lebih waspada. If we have an indoor-outdoor cat, the most likely exposure to our cat to this virus is going to be through wild animals. It's going to be through birds predominantly. The easiest thing is if you have an inside pet, keeping them inside. If you have a pet who you do want to take outside, and cats are not always happy with this, but if you train them early, you can actually put a harness on them and a lead so that you can keep a close eye on them. In other words, not letting them wander freely in the outdoors because you don't know what they're getting into. Negara bagian California yang seperti Oregon juga berada di pantai barat Amerika akhirnya menyatakan keadaan darurat flu burung. Negara bagian ini adalah salah satu pusat peternakan Amerika dan produsen susu terbesar. If you are just a person that is not going to farms, not working on a farm, not ever going to the woods, you probably have a very, very low risk of ever seeing this virus. If you are a farm worker, then definitely increased biosecurity and enhanced PPE, or so personal protective equipment. If you're hunting ducks and when you're processing them, you don't want to eat any raw meat products. Wash your hands. Bagi manusia, virus flu burung biasanya memunculkan gejala-gejala flu ringan. Meski negara bagian Louisiana akhirnya melaporkan kasus flu burung pertama terhadap manusia yang gejalanya parah. Selama 2024 kemarin, pejabat kesehatan di Amerika Serikat telah mengonfirmasi 66 kasus flu burung pada manusia. Tidak satu pun kasus ini adalah penularan antar manusia, tapi ahli medis terus memantau kemungkinan terjadinya mutasi dalam virus flu burung, termasuk untuk kasus dengan gejala parah di Louisiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.